sudah memahami ini ya, yang definisi paragraf, hanya memperdalam dan kemudian ada tambahan materi yang mungkin kalian belum tahu. Nah, paragraf itu apa? Paragraf itu bukan hanya seperangkat kalimat ya, bukan hanya kumpulan kalimat, tapi ada syarat-syaratnya. Ini seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Nanti ada syarat yang lain ya. Lalu dia formatnya, bentuknya itu ada yang merenggang atau yang bertakuk. Merenggang itu antar paragraf itu ada spasi. Paragraf 1, paragraf kedua itu ada spasi. Atau yang bertakuk. Baris pertamanya itu menjorok ke tengah. Itu disebut bertakuk. Kalau sudah merenggang, jangan bertakuk. Kalau sudah bertakuk, jangan merenggang. Itu boleh dipilih. Nah, pilihan bertakuk atau renggang dalam karya tulis itu disesuaikan dengan format penulisan setiap kampus. Ada yang memilih bertakuk, ada yang memilih renggang. Dalam satu paragraf juga dia pasti punya satu gagasan utama, ada ide pokoknya yang mau dijelaskan. Lalu ide pokok itu diperjelas dengan pengembang atau penjelas. Nah, paragraf disebut miniatur karangan karena boleh dibilang ini unit terkecil setelah wacana. Wacana kemudian menjadi yang lebih luas lagi. Ini kita belajar ini penjelasannya panjang, tapi yang ingin saya tekankan di sini, kalian harus tahu bedanya kalimat topik dengan ide pokok. Kalimat topik itu nama lainnya kalimat utama, kalimat pokok, apapun namanya sama, tapi dia konstruksinya kalimat. Sedangkan ide pokok, ide utama, gagasan utama, apapun namanya, itu konstruksinya bukan kalimat. Dia intisari dari kalimat topik. Kalimat topik itu kalimat yang cakupannya paling luas, dan di dalam kalimat topik itu terdapat ide pokok, atau ide utama, atau gagasan pokok, atau pikiran utama. Banyak sekali istilahnya, tapi ini satu, yaitu ide. Jadi, beda antara kalimat topik dengan ide pokok. Ide pokok itu konstruksinya frasa dan klausa. Dan dia tidak harus lengkap sampai keterangan. Tapi kalau kalimat topik, itu dari awal kapital sampai titik sepanjang apa kalau dia punya keterangan itu harus disertakan. Jadi beda. Di dalam kalimat topik ada ide pokok. Ide pokok adalah intisari dari kalimat topik. Oke, nanti akan mungkin diperjelas lagi dalam contoh, ya itu yang harus kalian tahu. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok, tapi bisa dirumuskan jadi dua ide kalimat topik, bergantung konteksnya. Misalnya pada paragraf campuran itu kalimat utamanya dua. Ada yang punya ide pokok tapi tidak punya kalimat topik karena semuanya kalimat topik itu pada paragraf naratif, nanti dijelaskan. Tapi intinya kalian harus bisa membedakan apa itu kalimat topik, apa itu ide pokok. Nah, satu paragraf ada beberapa kalimat. Nah, dalam beberapa kalimat itu ada satu kalimat topik, satu saja atau dua kalau campuran, yang lainnya itu berupa kalimat penjelas. Jadi itu makanya disebut kalimat topik satu atau dua, yang lain itu kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalimat topik berisi ide pokok, kalimat penjelas berisi ide-ide penjelas. Ini uraiannya bersifat khusus dan jadi dia ini menjelaskan kalimat topik ini atau yang berisi ide pokok ini. Selalu itu konsep umumnya tentang paragraf. Sekarang kita lihat strukturnya. Struktur kalimat secara umum itu ada 4 ya. Sebetulnya 2 sih ya kalau mau ditarik garis besarnya. Sama saja C dan D itu kebalikan dari A dan B. Jadi strukturnya didahului kalimat topik, lalu diikuti kalimat-kalimat pengembang langsung. Yang kedua, diawali kalimat topik, lalu diikuti kalimat pengembang langsung, lalu diikuti kalimat-kalimat pengembang tidak langsung.
Yang C itu kebalikan dari yang A, dia kalimat topiknya di akhir. Ini terjadi pada paragraf induktif. Yang D juga ini terjadi pada paragraf induktif. Sedangkan yang A dan B ini kalimat struktur pada paragraf deduktif. Ya, secara umumnya seperti ini. Kalimat topik itu ada kalimat pengembang langsung dan kalimat pengembang tidak langsung. Umumnya sih hanya kalimat pengembang langsung saja. Jadi tidak harus pakai kalimat pengembang tidak langsung. Oh maaf, ini kalimat pengembang tidak langsung ya, bisa saja. Jadi tidak harus dipaksakan misalnya harus pakai kalimat pengembang tidak langsung gitu. Tidak, kalau misalnya tidak diperlukan tidak perlu, tapi kadang itu diperlukan. Soalnya kalau strukturnya keperluannya gini, kalimat topik itu kan dijelaskan oleh kalimat pengembang langsung. Tapi kalimat pengembang langsung ini butuh penjelasan lagi. Nah, itu menjadi kalimat pengembang tidak langsung. Sekarang kita lihat contohnya. Ini kita sekaligus membahas ide pokok, ide penjelas, kalimat pokok, kalimat penjelas, serta strukturnya. Kalau dari contoh ini ya. Ini ada paragraf, ada berapa kalimat? Satu, maaf nih satu ya, sampai produksi yang merah nih. Lalu yang hijau tuh 2, 3, 4. Ada 4 kalimat dalam paragraf ini. Ini paragrafnya rata kiri kanan, berarti kalau mau disambung ke bawah ada selanjutnya, ini yang renggang nih. Nah, ada 4 kalimat. Yang merah ini disebut kalimat topik, yang bawahnya hijau kalimat pengembang langsung. Mengapa disebut kalimat topik? Karena ini mengandung ide yang umum. Ibaratnya payungnya yang melingkupi yang ini. Yang ini lebih khusus. Jadi kalau mau saya analogikan, yang umum itu buah, yang khusus itu ada mangga, pisang, jambu. Seperti itu. Itu gampangnya ya. Nah, kalimat topik berarti rumusannya berupa kalimat. Saya bacakan, saya tanya misalnya, apa kalimat topik paragraf ini? Itu dijawabnya harus lengkap dari kapital sampai titik. Kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen bla 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 sampai produksi. Sekarang saya tanya, apa ide pokoknya? Ide pokoknya inti dari kalimat ini, yaitu ruang lingkup manajemen. Nah, yang bawah ini disebut kalimat-kalimat penjelas karena berisi ide-ide penjelas. Dia menjelaskan kalimat utama ini atau kalimat topik. Cirinya biasanya di kalimat kedua ini dia merujuk ke kalimat satu. Ada gitu. Misalnya di sini ruang lingkup meliputi perencanaan sistem produksi. Lalu dijelaskan di sini perencanaan produksi itu apa. Lalu sistem pengendali produksi. Dijelaskan juga sistem pengendali produksi itu apa. Sistem informasi produksi. Lalu dijelaskan sistem informasi produksi itu apa. Nah, di antara kalimat-kalimat ini kita kasih lem. Ada perekatnya, ada kaitannya. Misalnya dengan sementara itu. Lalu ini perencanaan produksi itu mengulang kata yang ini, perencanaan sistem produksi, perencanaan produksi ini. Lalu sistem pengendali produksi mengulang yang ini. Ya. Jadi kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas, dia itu ada kaitannya dengan cara, ada kata hubungnya, ada pengulangannya, nanti ada di bawah cara mengaitkannya. Jadi tahu ya, ini kalimat topik, lalu ada 3 kalimat penjelas. Nah, ini kalimat penjelasnya berupa kalimat penjelas langsung, karena dia menjelaskan langsung kalimat topik. Ini kan ada perencanaan sistem produksi, langsung dijelaskan. Sistem pengendali produksi langsung dijelaskan, sistem informasi produksi dijelaskan. Kalau misalnya di sini kita mau paksakan mau menjelaskan salah satunya, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi. Misalnya struktur organisasi kita cari di sini, kita tambahkan. Berarti ini polanya sudah menjadi kalimat pengembang tidak langsung. Jadi seperti itu maksudnya kalimat pengembang langsung dan tidak langsung. Yang kedua sama saja, ini ada seperti ini tadi contoh kalimat pengembang tidak langsung. Ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, ada 4 kalimat.
hanya ada satu kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat utopiknya dalam hal pakaian adat sampai mendalam. Ide pokoknya adalah tradisi. Jadi kan dalam hal pakaian adat ini kan keterangannya. Kalau mau lihat inti atau ide pokok, dilihat dari induknya. Ini kan hanya boleh keterangan. Nah, masyarakat, ini saya nggak tahu cara bacanya Tengger atau Tengger. Masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajan. Berarti kan ini tentang tradisi berbusana masyarakat Tengger. Jadi sebetulnya kalau ide pokok itu inti dari kalimat yang boleh berbentuk frasa atau klausa maksimal. Nah, ini ide pokoknya seperti itu. Jadi ide pokok ada dalam kalimat topik. Lalu dijelaskanlah tradisi busana itu maksudnya apa? Oh, yaitu pakaian adat. Pakaian adat dijelaskan lagi, pakaian adat pria bagaimana, pakaian adat wanitanya yang perempuan bagaimana. Karena yang biru ini menjelaskan yang hijau, berarti ini kan kalimat pengembang tidak langsung. Sedangkan yang hijau ini kalimat pengembang langsung. Itu perbedaannya. Oke, mengapa ini kalimat topik kalimat penjelas sudah paham ya? Intinya kalau yang di atas itu yang atau kalimat topiknya maknanya paling luas cakupannya. Yang ini sama saja. Ini yang tapi ini kalimat topiknya di akhir. Sedangkan ini kalimat pengembang langsungnya di sini, sedangkan kalimat pengembang tidak langsungnya yang ini. Lanjut. Paragraf yang baik syaratnya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, dan keruntutan. Ini saya jelaskan satu persatu. Disebut pemenuhi syarat kesatuan jika hanya mengandung satu gagasan utama. Satu gagasan ya, bukan kalimat. Kalimat bisa dua karena dipecah menjadi di atas dan di bawah, tapi idenya sama. Nah, ini kalau ada kalimat-kalimat yang beride, sebentar, ini tadi belum saya jelaskan ya, maaf sekalian. Jadi ini tadi kalimat utama intinya ruang lingkup manajemen. Lalu ini ide pokoknya kalimat penjelasnya 1 sampai lingkungan kerja dan sampai produksi. Tapi sebetulnya ini ide pokok ide penjelasnya adalah perencanaan produksi. Lalu ide yang keduanya adalah berikutnya adalah sistem pengendali produksi, dan terakhir itu sistem informasi produksi. Itu ide penjelasnya. Sedangkan kalau kalimat penjelasnya ya tadi yang dari perencanaan sampai ini. Jadi kalau kalimat itu strukturnya lengkap ya, sedangkan ide itu cuma intinya saja. Oke, ini selanjutnya. Jadi paragraf yang baik itu hanya ada satu ide, walaupun nanti ide ini satu ide pokok yang mungkin kalau nanti di deskrip atau dimasukkan dalam kalimat mungkin bisa jadi berapa, 2 misalnya untuk kalimat paragraf campuran. Tapi paragraf yang baik adalah satu ide pokok. Kalau misalnya ada kalimat ada paragraf yang di dalamnya itu ada beberapa, itu disebut dengan kalimat ini ya, ada penumpukan ide. Itu yang saya sering lihat di tulisan mahasiswa dalam, bahkan bukan mahasiswa S1 ya, S2, S3 pun banyak sekali. Sepertinya penuh sekali dalam satu paragraf. Itu kan bisa dipecah-pecah. Tadi contohnya seperti tadi, kalau menjelaskan tentang pakaian adat, ya jelaskan aja. Nanti kalau ada ide lain ya harusnya ditaruh di bawah. Nanti kalau dalam tahap revisian atau kita edit, kita bisa pindah-pindah gitu. Jadi tidak boleh ada ide pokok yang menyimpang dari, tidak ada ide penjelas yang menyimpang dari ide pokok. Harus ide penjelasnya itu harus mendukung ide pokok. Karena kalau ada satu kalimat penjelasan idenya beda, itu berarti itu ide pokoknya udah beda lagi. Itu disebut dengan kesatuan. Nah, ini contohnya. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November diakui sebagai warisan budaya. Ini kan kalimat utamanya atau kalimat topiknya dari angklung sampai UNESCO. Intinya kan sebetulnya di intinya ya, yaitu angklung sebagai alat musik tradisional. Lalu kalau penjelasnya ada alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Lihat ini dia alat musik tersebut. Ini kan tersebut ini sudah merujuk ke angklung ya. Pada awalnya angklung disebut lagi. Ini lemnya. Lalu tahun 38 angklung diulang lagi. Ini kan masih berhubungan. Ada beberapa kalimat dalam paragraf ini
tapi tidak ada satupun yang menceritakan hal yang berbeda tentang angklung. Ini memang tentang sejarah angklung ya. Dari apa namanya, awalnya dia pipa bambu, tapi ini masih menjelaskan angklung. Jadi itu yang disebut dengan kesatuan. Nah, hati-hati ketika memeriksa suatu paragraf, dia itu ada penumpukan ide atau tidak, kadang pakai nalar juga. Nah, ini coba lihat di sini. Ini ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, maaf ini, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Ada 1 kalimat utama, yang lain itu kalimat penjelas. Ada 1 ide pokok, yang lain ide penjelas. Kalimat pertama, Jawa Tengah sukses. Oh ya, salah satu ciri kalimat topik biasanya dia dijelaskan. Coba ini yang kalimat kedua, kata-kata ini maksudnya yang mana? Oh, kata-kata bahwa Jawa Tengah sukses. Nah, hati-hati, kadang-kadang ini tipis, tapi sebetulnya itu tidak ada hubungannya. Ini yang merah ini kan nggak ada hubungannya ya. Ini ada hubungannya dengan Jawa Tengah, tapi yang lain itu kan tentang kesuksesan Jawa Tengah di ajang olahraga. Lalu tiba-tiba ada kalimat, Kota Semarang terdapat di pantai utara Pulau Jawa, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Memang tentang Jawa Tengah, tapi ini tidak mendukung ide pokok tentang Jawa Tengah sukses di dalam hal olahraga. Nah, ini yang disebut paragraf yang tidak memenuhi kesatuan. Idenya ada yang lain sendiri. Nih. Itu maksudnya. Nah, kepaduan itu ada keterhubungan. Mungkin kalau zaman SMP SMA disebut koherensi, padahal beda ya. Koherensi itu bukan termasuk kohesi. Jadi keterhubungan ini atau kepaduan itu termasuk kohesi. Kalau koherensi adalah informasi yang ada pada teks itu sesuai dengan informasi yang ada di luar teks. Jadi kalau misalnya saya sebutkan Jawa Tengah sukses dalam olahraga, dalam satu kejadian, apa gitu, itu benar nggak di sana gitu, itu disebut koheren, informasinya koheren. Nah, kalau keterhubungan itu disebut kepaduan. Nah, kepaduan ini bagian dari kohesi. Kepaduan itu ditandai ada jalinan antar kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, jalinannya itu bisa dihubungkan dengan alat kohesi. Itu bisa yang gramatikal, yang hubungannya dengan tata bahasa, atau alat kohesi leksikal yang hubungannya dengan kata. Kata ini leksikon ya, dari kata leksikon, makanya kata. Nah, alat kohesi gramatikal itu bisa berupa referensi atau pengacuan, substitusi atau penggantian atau penyulihan, konjungsi itu kata penghubung. Sedangkan untuk alat kohesi leksikal, repetisi itu pengulangan, sinonim itu bentuk makna kata yang mirip, antonim itu makna kata yang berlawanan, hiponim itu kata ini ya, hiponim kata khusus, kata umum itu loh, yang hiponim itu kata khusus, hiponim kata umum. Meronim itu kata yang merupakan relasi dengan kata lain yang bagian. Misalnya kalau sampul, bab itu meroniminya dengan buku gitu, bagian seperti itu. Nah, jadi sebetulnya nih ya, untuk membuat lem atau perekat antar kalimat bisa menggunakan ini. Sedangkan sekarang kita ke kohesi gramatikal dulu ya, melalui referensi. Referensi itu bisa berupa kata ganti. Contoh kata ganti orang atau persona dan kata ganti penunjuk. Kata ganti orang bisa iya, mereka, nya. Sedangkan kata ganti petunjuk ini, itu, di sini, di situ, begini, begitu. Nah, kalau untuk substitusi ini mirip dengan aposisi ya. Bukan aposisi. Beda ya. Ini contoh seperti ini, Kiai Haji Abdurrahman Wahid disulih menjadi Gus Dur. Bandung disulih dengan kota kembang. Contohnya seperti ini. Bandung Bandung merupakan kota yang dianugerahi sebagai kota apa, titik. Lalu kemudian paragraf keduanya, kota kembang tersebut. Nah, itu maksudnya di situ yang disebut dengan substitusi atau disulih, penyulihan.
Kalau konjungsi ini yang paling umum yang digunakan sebagai pengait, ini dibaca saja, tapi biasanya kalau nanti mau digunakan di paragraf harus tahu. Jadi ini boleh kalau di awal paragraf boleh. Di awal kalimat untuk menyambung antar kalimat satu dan kalimat lainnya. Misalnya lebih lagi, kemudian setelah itu selanjutnya bisa setelah kata-kata hubung ini pakai koma. Ini juga lanjutannya dibaca saja kalau yang ini. Nah, ini contohnya saja yang biar gampang dipahami. Ini ada beberapa kalimat, ini pakai kata transisi atau kata penghubungnya, pakai sementara itu. Oleh karena itu, akibatnya, bahkan. Ini ada juga dia pakai diulang ya, repetisi, pakai bursa, kemudian bursa lagi, dia diulang lagi. Jadi ada secara leksikal yaitu pengulangan dan secara gramatikal dengan menggunakan kata hubung. Ini ya sih pakai logika saja untuk mengenali ini. Ini dikaitkan dengan kata hubung. Nah, jadi paragraf itu harus seperti ini, tidak boleh lepas-lepas, ada keterkaitannya. Tidak harus pakai kata hubung ya, bisa dengan yang tadi yang saya jelaskan. Ini yang menggunakan kata ganti orang, Rijal, Rustam, dan Cahyo. Ini mereka, nah mereka ini kan merujuk ke Rijal, Rustam, dan Cahyo. Ini adalah kata ganti persona untuk orang ya. Kalau yang ini pakai kata ganti yang lain, pakai itu. Ya, seperti itu. Nah, syarat yang lain sebagai paragraf yang baik adalah kelengkapan atau ketuntasan. Jadi tadi saya katakan memangnya berapa sih jumlah kalimat? 3, 5 gitu. Sebetulnya bergantung syarat ini, lengkap dan tuntas tidak. Tahu dari mana lengkap dan tuntas? Kalau misalnya ada informasi yang belum diberikan, padahal itu penting, orang masih bertanya, ininya kemana? Kok ini nggak dijelaskan? Itu berarti paragraf belum tuntas. Contoh ini, ada 15 orang perempuan dan 13 orang laki-laki yang mahasiswa ya. Ini mau dijelaskan IPK-nya, IPK 4 sebanyak 3 orang, IPK 3 sebanyak 10 orang. Kan IPK nggak hanya 4 kan, bisa 4 dan sebawahnya itu harus ditanyakan jelas semua sampai orang tidak bertanya, oh jelas ya semuanya. Kalau misalnya ada berita yang meninggal, korban kecelakaan itu ada 5, 2 meninggal, 3 luka parah. 2 luka parah, kan masih ada kurang 1 lagi, nggak dijelaskan, berarti itu tidak lengkap atau tidak tuntas. Nah, paragraf juga harus runtut. Jadi buat paragraf itu jangan asal loncat-loncat, kemudian tiba-tiba kok tiba-tiba ke sini gitu. Itu juga harus dilihat gitu. Nah, misalnya dalam mengembangkan paragraf itu kita harus memperlihatkan urutannya. Ada urutan tempat, misalnya kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu yang dari dekat ke jauh, jauh ke dekat, kalau dari atas ke bawah, bawah ke atas, jangan loncat-loncat. Urutan waktu, jangan sampai loncat dari kemudian setelah itu, jadi isinya jadinya solid gitu loh. Umum khusus, urutan tingkat dari yang rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Kalau apresiatif isinya yang mungkin yang penghargaan kepada siapa, lalu kepada siapa gitu. Kalau sebab akibat dimulai dari sebab, nanti akibat. Kalau akibat sebab ada akibat dulu baru sebab. Kalau tanya jawab ada pertanyaan lalu kemudian jawabannya gitu. Nah, ini yang jenis paragraf kalau berdasarkan pola penalarannya ada deduktif, induktif, campuran, ineratif, dan menyebar. Kalau berdasarkan polanya, urutan saat pembuka, isi, dan penutup. Kalau berdasarkan gaya atau tujuan, ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Di SMA mungkin kalian belajar tentang genre teks yang 12. Ini ada yang seperti ini, seperti yang paham lama. Ternyata bukan ya. Sebetulnya kalau yang genre teks itu jenis teks berdasarkan fungsi sosialnya. Kalau ini yang narasi deskripsi berdasarkan retorika. Jadi memang beda, tapi sebetulnya berhubungan. Maksudnya tidak usah dipusingkan, sama saja. Oke, sekarang saya jelaskan paragraf deduktif. Ini kalian sudah tahu ya, ide pokoknya di awal, berarti kalimat utamanya juga atau kalimat topiknya di awal. Lalu diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas atau ide-ide penjelas di setelahnya ya. Kalau yang induktif, ini
ide pokoknya di akhir, berarti kalimat topiknya di akhir. Kalau deduktif induktif, ide pokoknya ada di awal dan di akhir, tapi satu sebetulnya, sama. Tapi dirumuskan dalam kalimat yang berbeda, tapi intinya sama gitu. Pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Lalu pencemaran udara, air, dan tanah itu digantikan dengan kata polusi. Nah ini sebetulnya sama idenya, tapi dirumuskan dalam dua kalimat yang berbeda. Itu yang campuran. Kalau naratif ini jarang sih ya, tapi harus tahu juga karena ada ide pokoknya di tengah. Nah yang di awal itu berupa gagasan penjelas sebagai pengantar, dan di ini juga gagasan penjelas juga atau kalimat penjelasnya. Kalau yang menyebar ini yang tidak punya bukan tidak ada kalimat topik dan kalimat penjelas, nggak ada seperti itu karena semuanya dianggap kalimat topik. Kalimatnya penting semua, tapi idenya ada. Lalu bagaimana tahu cara tahu ini idenya ada? Ya dibaca keseluruhan, lalu simpulkan. Matahari belum tinggi, embun masih berkilauan. Nah ini kan kalau kita simpulkan tentang suasana pagi hari. Nah biasanya paragraf dengan ide pokok menyebar ini jenisnya naratif karena dia itu berupa kronologi ya. Jadi kalau dihilangkan salah satu tahapnya orang juga tidak paham, jadi ada yang hilang. Nah ini yang ide pokok menyebar seperti itu. Nah kalau deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, persuasi itu berdasarkan tujuannya. Deskripsi di sini saya jelaskan adalah khusus yang deskripsi fisik. Kalau deskripsi, kalau kalian anggap data statistik lalu kalian jelaskan itu deskripsikan, itu cuma gaya bahasa saja. Sebetulnya kalau itu maksudnya ke eksposisi. Jadi kalau ada data yang dipaparkan begitu saja, itu namanya eksposisi. Sedangkan deskripsi hubungannya dengan penggambaran secara fisik. Kalau misalnya menggambarkan orang, wajah orang, lalu alam, keindahan alam itu deskripsi. Kalau eksposisi itu data, data hanya dipaparkan diberikan begitu saja. Misal tadi yang saya jelaskan ada korban kecelakaan, kalau yang di sini ada contohnya, kalau korban kecelakaan berarti yang dipaparkan ya jumlah korbannya saja tanpa dikasih tahu mengapa dia itu mengapa kecelakaan itu terjadi dengan faktor apa yang menyebabkannya terjadi. Itu jadinya jadi argumentasi. Tapi kalau cuma data-datanya saja yang diberikan itu eksposisi. Temanya sama. Nah ini narasi saya tidak jelaskan, tapi narasi itu intinya cirinya ada tokoh, ada kronologi atau urutan waktu. Gampang kalau narasi ya. Narasi bisa fiksi, bisa non-fiksi. Fiksi itu kalau rekaan, kalau non-fiksi kalau kita ceritakan kejadian urutan saya atau kamu pulang dari kampus atau pulang ke kantor, pulang dari kantor, itu jadi narasi juga walaupun non-fiksi. Jadi jangan selalu dikaitkan narasi itu novel, cerpen, tidak. Non-fiksi pun bisa jadi narasi kalau dia ada tokoh dan ada kronologinya. Deskripsi penggambaran ya. Bentar. Lalu ada ini contohnya deskripsi, baca sendiri saja. Eksposisi itu data dipaparkan hanya untuk menginformasikan. Contohnya di sini pasar Tanah Abang dieksposisikan datanya. Ada 90 kios, maaf kapital salah tik ya. 90 kios, terus kemudian terjual 300 meter. Jadi hanya informasi isinya, tidak ada opini. Tapi kalau saya tambahkan salah, apa yang menyebabkan orang suka berbelanja di Tanah Abang dan faktor-faktor yang melatar belakanginya, jadinya bukan eksposisi, itu jadi argumentasi. Ini argumentasi sama seperti eksposisi, dia juga pakai data, jadi jangan disalahkan. Oh, eksposisi pakai data, argumentasi cuma opini. Tidak, dalam argumentasi itu juga ada data, tapi data itu diolah sedemikian rupa. Kalau kasar sih bisa dimanipulasi, bisa diapakan dengan kata-kata, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan. Masalah itu data benar atau salah, yang penting saya menggunakan data ini tujuannya untuk meyakinkan. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan Boeing B737 celaka karena dia pesawat tua gitu. Lalu dikasih data 19 tahun beroperasi, 60% itu
pesawat tua, itu kan data, tapi data ini digunakan untuk mendukung pendapat dia bahwa pesawat itu celaka karena sudah tua. Padahal belum tentu. Nanti misalnya ada penyelidikan, ternyata Boeing 737 bukan karena tua, tapi karena faktor cuaca. Itu fakta sebenarnya. Nah, fakta sebenarnya itu jadi eksposisi, tapi ini asumsi orang sebelum terjadi, belum ada rilis investigasi itu, ini jadi argumentasi walaupun dia pakai data. Jadi kalau gampang ya, eksposisi itu boleh dibilang hanya melaporin data, seperti reporter melaporkan berita, itu kan tanpa ada opininya dia. Itu kalau sudah dibahas, didiskusi, dia pakai data, itu belum tentu yang data yang digunakan mungkin benar, tapi kemudian digunakan oleh orang tersebut untuk menguatkan sebagai dalil untuk menguatkan argumentasinya, ya itu jadi argumentasi. Jadi itu bedanya penggunaan datanya di situ. Kalau eksposisi hanya diberitakan saja, dipaparkan saja, tapi kalau argumentasi data digunakan untuk meyakinkan. Nah, persuasi gampang, isinya ajakan. Ini tentang plasma cluster ya. Isinya ilmiah tapi ujung-ujungnya sudah saatnya kita memiliki plasma cluster. Kadang-kadang tidak nyambung ya, namanya juga iklan. Ilmiah atau tidak, yang penting kesana keren, pakai bahasa tinggi. Nah, mengembangkan paragraf, ini pengetahuan kalian, untuk kalian kalau mau menggunakan paragraf itu tidak harus adalah ialah kategori, tapi bisa berupa definisi. Kalau isinya pengertian, fakta, tadi seperti eksposisi, kronologi kalau itu berupa urutan kejadian, analogi yaitu kalau misalnya kita ingin membandingkan hal satu dengan hal yang lain. Tadi saya contohkan umum khusus dengan ide pokok itu tadi ya, dengan buah dan misalnya buahnya belimbing, buah itu apa? Buah itu yang umum, khususnya itu belimbing, itu analogi juga sebetulnya. Ada contoh, isinya contoh-contoh, atau perbandingan dan pertentangan. Namanya ini contoh-contoh ya, untuk klasifikasi isinya tentang klasifikasi, kalau untuk definisi isinya pengertian, analogi perbandingan, tapi dengan kayak apa ya, dikiaskan gitu loh. Lalu kronologi isinya urutan waktu atau kejadian. Lalu untuk perbandingan dan pertentangan, namanya sih perbandingan dan pertentangan, tapi kadang-kadang pertentangannya tidak ada, cuma perbandingan. Jadi bolehlah walaupun isi perbandingan kita namakan jenisnya perbandingan dan pertentangan. Intinya isinya itu dua hal itu diperbandingkan. Ya, ini sudah selesai. Kita kembali ke mana? Grup WA untuk melakukan tanya jawab. Ini saya tutup ya.